kembali di Indonesia Bicara membahas mengenai ragu vaksin ada sanksi. Nah, ini kita sudah terhubung dengan narasumber selanjutnya, ada Pak Ronald Hukom, dokter lansia penerima vaksinasi. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Nah, selain Pak Ronald, pemirsa kita juga sudah terhubung via telepon dengan Ibu Sakinah, penerima vaksinasi lansia. Selamat malam, Ibu Sakinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami. Kita akan tanya terlebih dahulu kepada Ibu Sakinah. Ibu Sakinah, seperti apa proses vaksin yang sudah Ibu jalani? Saya belum menjalani vaksin itu. Pendaftarannya seperti apa? Sudah mendaftar? Belum di sini sih belum disurvei. Maksudnya belum disurvei nanti vaksin itu belum di kampung. Oke. Seperti apa cara Ibu untuk mendaftar agar bisa mendapatkan vaksinasi untuk lansia? Saya belum ngerti gimana caranya mau vaksinnya. Itu belum ngerti. Soalnya sini kan belum dari kelurahan di kampung belum ada sih yang. Sama sekali belum ada informasi ya Ibu ya? Belum. Jadi saya belum tahu caranya gimana gitu. Formulir online yang disebar oleh pemerintah juga belum tahu ya Ibu? Belum. Baik. Saya kembali ke Pak Ronald. Pak Ronald, bagaimana ini mekanisme vaksin di Indonesia? Apakah ada tanggapan dari Dr. Ronald? Ya, sebetulnya kan vaksinasi COVID-19 ini sudah sekitar 1 bulan dilakukan. Dan dimulai mungkin kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok prioritas karena risikonya lebih tinggi. Misalnya tenaga kesehatan. Nah, tapi sejak mungkin awal Februari ya mungkin itu sudah dimulai juga untuk kelompok yang berikutnya antara lain untuk lansia. Nah, tetapi mungkin tidak langsung bisa seluruh Indonesia karena setahu saya itu diutamakan untuk provinsi-provinsi yang memang zona merah begitu ya Pak? Angkanya tinggi ya. Iya. Baik, betul. Tapi yang banyak diragukan masyarakat Indonesia adalah perubahan kebijakan di mana sebelumnya lansia di atas 60 tahun itu ada yang tidak boleh untuk divaksin dan sekarang berubah lagi kebijakannya. Pasien ibu menyusui juga seperti itu, berubah keputusannya bahwa boleh divaksin. Sebenarnya ini kenapa sih dokter, bisa dijelaskan? Iya, jadi sebenarnya itu peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan sampai awal Februari memang seperti yang disebutkan tadi, ada kelompok yang misalnya memiliki penyakit-penyakit komorbid ya, penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, penyakit autoimun, kemudian penderita kanker, itu dikecualikan. Nah, tapi pada saat mulai vaksinasi untuk kelompok lansia, kita kan tahu memang kelompok lansia itu banyak memiliki penyakit-penyakit tadi. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan revisi yang memungkinkan orang-orang lansia dengan penyakit-penyakit penyerta tadi masih bisa menerima vaksinasi dengan persyaratan tertentu. Apa saja dokter syaratnya? Ya, misalnya kalau diabetes terkontrol, hipertensi dia minum obat, tensinya juga terkontrol. Penderita kanker misalnya yang sudah menyelesaikan pengobatan terapi sistemik kemoterapi misalnya itu boleh untuk divaksin. Atau misalnya pasien-pasien autoimun yang juga kondisinya stabil dengan persetujuan dokter itu bisa divaksin.
Jadi perlu ada serangkaian tahapan proses untuk lansia agar dapat divaksin ya dok ya? Iya tentu, kan memang waktu mau divaksin juga kita semua kan di-screen dulu. Ada pemeriksaan pada saat datang di tempat vaksinasi itu kan juga ada pemeriksaan screening. Apa screening secara singkat itu cukup dok untuk bisa meyakinkan bahwa lansia tersebut dapat divaksin? Ya tentunya diharapkan semua orang kan jujur juga. Jadi dia mengaku dia punya diabetes, dia mengaku kalau dia punya tekanan darah tinggi, dia mengaku kalau dia punya penyakit-penyakit lain. Nah kemudian tinggal petugas screeningnya dan biasanya ada dokter juga di sana yang akan menentukan apakah yang bersangkutan bisa langsung divaksin atau harus misalnya ada pemeriksaan tambahan dulu. Baik. Berarti perubahan peraturan di mana sebelumnya lansia yang mempunyai penyakit komorbid tidak boleh divaksin, ini bukan berarti berubah sepenuhnya, tapi dengan pengawasan dokter begitu ya? Iya, disesuaikan. Ada aturan yang revisinya. Baik. Saya kembali ke Ibu Sakinah. Ibu Sakinah? Iya. Ibu Sakinah, apakah mempunyai penyakit bawaan, Ibu? Saya punya ini hipertensi. Sudah ini berkonsultasi dengan dokter ahli, apakah boleh divaksin atau seperti apa hasilnya, Ibu? Belum ke dokter. Iya. Baik, tapi Ibu Sakinah mau ya divaksin ya? Ya nanti kalau masih di kampung saya baru vaksin, saya ya ikutan gitu. Baik, karena Dokter Ronald ini juga dokter untuk yang hipertensi ini kira-kira Ibu Sakinah harus seperti apa sebelum divaksin? Ya, dipastikan tekanan darahnya sudah terkontrol, jadi minum obat, kemudian pada saat datang di tempat vaksinasi kalau dipanggil nanti, pasti diukur lagi tekanan darahnya. Baik, jadi ada tekanan darah tertentu agar diperbolehkan untuk divaksin begitu ya Dr. Ronald ya? Iya. Ibu Sakinah sejauh ini tetangga Ibu atau mungkin pemerintah pemerintah daerah setempat sudah ada ajakan atau mekanisme tertentu bagi lansia untuk divaksin Ibu? Belum ya? Maka saya belum tahu gimana syaratnya atau harus berapa umurnya divaksin, itu saya belum ngerti. Baik. Dokter Ronald, ini mungkin dirasakan oleh banyak lansia karena ini kita juga punya tayangannya. Banyak lansia yang bingung mendaftarkannya di mana, bahkan sampai mengantri panjang di salah satu rumah sakit yang tentunya ini tidak baik karena kita masih di tengah pandemi. Seperti apa seharusnya pendaftaran untuk lansia agar mendapatkan vaksin dengan benar? Saya rasa sebenarnya kan ada pemanggilan kepada orang-orang yang dianggap memenuhi syarat ini dengan penentuan waktu kapan datangnya. Jadi harusnya tidak menimbulkan kerumunan yang terlalu ramai. Oke. Dokter sendiri sudah divaksin, dokter? Oh sudah. Seperti apa mekanismenya, dok? Ya sama, karena kebetulan saya di Rumah Sakit Darmai, ya kami begitu dinyatakan harus mengikuti vaksinasi, langsung dipanggil, ada ruangan di mana screening tadi dilakukan. Saya ada intervensi, jadi memang diukur dulu tensinya memenuhi persyaratan, baru dilakukan vaksinasi. Apa yang dirasakan ketika setelah divaksin, dokter? Baik pertama maupun kedua? Saya sih tidak merasa apa-apa, cuma pegal sedikit di tempat yang suntikannya. Baik. Ada mungkin bisa memberikan testimoni kepada calon penerima vaksin lansia yang masih ragu-ragu begitu, dok, untuk divaksin? Ya, ini kan vaksinasi yang memang merupakan program yang untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan sudah dinyatakan aman. Jadi saya rasa para lansia tidak perlu khawatir untuk menjalani vaksinasi, karena juga akan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak.
Jadi Baik. kalau dipanggil ya datang saja, Baik, ikuti baik. saja prosesnya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu ya, Dokter Tidak Ronald. usah, tidak usah Baik. takut. Baik, ini bisa menjadi informasi kepada Ibu Sakinah untuk bisa divaksin. Semoga segera ada jalan dan informasi dari pemerintah daerah setempat ya Ibu soal vaksin di daerah Anda. Terima kasih Ibu Sakinah, terima kasih Dokter Ronald. Salam sehat selalu, selamat malam. Malam. Selamat malam. Bisa kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.